Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaan bentuk, mengajarkan manusia ilmu yang tidak diketahuinya, serta memberikan petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Salah satu tema besar yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah peringatan terhadap bahaya israf berlebihan dalam segala hal, khususnya dalam makan dan minum. Menurut beliau, kelebihan makan adalah pintu masuk dari banyak penyakit, baik penyakit yang menyerang tubuh raga maupun penyakit yang menggelapkan hati jiwa. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa manusia sering kali terperangkap dalam keinginan perutnya. Perut yang terlalu kenyang akan menumbuhkan banyak keburukan, tubuh menjadi berat, hati menjadi keras, pikiran menjadi tumpul, syahwat bangkit, dan ibadah kehilangan kehusyukan. Maka tidak berlebihan jika beliau menyatakan bahwa kelebihan makan adalah awal segala penyakit jiwa dan raga. 1. Makanan sebagai nikmat dan ujian. Makanan sejatinya adalah nikmat besar dari Allah. Tanpanya, manusia tidak bisa bertahan hidup, tidak memiliki energi untuk beribadah, bekerja, dan berbuat kebajikan. Namun nikmat ini juga dapat berubah menjadi ujian yang membinasakan ketika seseorang melampaui batas. Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini menjadi dasar pijakan bahwa berlebih-lebihan dalam makan adalah sikap tercela. Imam Al-Ghazali menegaskan, perut yang penuh adalah sumber dari segala penyakit lahir maupun batin. 2. Penyakit raga dari kelebihan makan. Secara fisik, tubuh manusia memiliki batas kemampuan. Jika makanan masuk melampaui kapasitas pencernaan, maka organ-organ bekerja lebih keras, timbullah penyakit. Imam Al-Ghazali menyebutkan, kekenyangan adalah akar kelemahan tubuh. Beberapa penyakit raga akibat berlebihan makan yang beliau sebutkan antara lain: lemah bergerak, karena tubuh terlalu berat; mengantuk berlebihan, hingga menghalangi ibadah malam; mudah terserang penyakit, sebab tubuh kehilangan keseimbangan; gangguan lambung dan usus, yang menjadi awal berbagai penyakit lain. Dalam dunia medis modern, hal ini pun terbukti. Obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung banyak berawal dari pola makan berlebih. Imam Al-Ghazali seakan sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahaya ini. 3. Penyakit jiwa dari kelebihan makan. Lebih berbahaya lagi adalah penyakit jiwa yang lahir dari perut yang kenyang. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika perut penuh, hati akan menjadi keras, sulit untuk menangis dalam doa, sulit untuk merasakan kelezatan ibadah. Ada beberapa penyakit jiwa yang muncul. Syahwat menguat, karena perut penuh membangkitkan nafsu. Lalai dari Allah, sebab kenyang membuat orang cenderung tertidur, malas, dan lupa berzikir. Kesombongan, karena merasa cukup dan berlebihan. Ketidaksabaran, sebab orang yang terbiasa kenyang sulit bersabar saat lapar. Dengan demikian, kelebihan makan bukan hanya membahayakan kesehatan tubuh, tetapi juga menghancurkan kesehatan spiritual. 4. Analogi perut dan syahwat. Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan yang menarik. Beliau mengatakan bahwa perut adalah lahan tumbuhnya seluruh nafsu. Jika perut dikendalikan, maka syahwat yang lain ikut terkendali. Namun jika perut dibiarkan liar, maka segala syahwat akan bangkit. Seperti sebuah wadah, bila ia penuh dengan makanan, maka tidak ada ruang bagi cahaya hikmah untuk masuk. Hati yang selalu kenyang sulit menerima nasihat, tumpul terhadap peringatan, dan gelap dari cahaya Allah. 5. Kehidupan Nabi sebagai teladan. Nabi Muhammad memberikan teladan terbaik dalam hal makan. Beliau bersabda,
Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi kaidah emas tentang pengendalian makan. Rasulullah tidak pernah makan hingga kenyang, kecuali sesekali bersama para sahabat dalam keadaan tertentu. Hidup beliau sederhana, bahkan seringkali menahan lapar, dan justru dari sanalah lahir kekuatan spiritual yang luar biasa. 6. Lapar sebagai jalan menuju Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, menjelaskan bahwa lapar adalah salah satu jalan utama menuju Allah. Bukan lapar karena tidak makan sama sekali, melainkan lapar yang terukur, yakni menahan diri dari kekenyangan. Lapar membuat hati lebih jernih, pikiran lebih tajam, doa lebih tulus, dan ibadah lebih khusyuk. Orang yang lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan orang miskin, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. 7. Kenyang menutup jalan ilmu. Al-Ghazali juga menyinggung bahwa kenyang membuat seseorang bodoh. Maksudnya, kenyang menutup pintu ilmu, karena hati tidak bisa fokus, pikiran tumpul, dan semangat belajar melemah. Banyak ulama besar yang dikenal mampu menghafal, memahami, dan menulis ribuan lembar karya, hidup dengan pola makan sederhana. Mereka menjaga perut agar tidak berlebihan, sebab mereka sadar kenyang adalah racun ilmu. 8. Nafsu tidak pernah puas. Salah satu hikmah besar yang ditulis Imam Al-Ghazali adalah bahwa nafsu manusia tidak pernah merasa puas. Semakin dituruti, semakin ia meminta. Maka perut yang terus dipuaskan dengan makan berlebih akan melahirkan keserakahan tanpa batas. Nafsu tidak pernah berkata, cukup kecuali bila dikendalikan dengan latihan lapar. Itulah sebabnya Al-Ghazali menegaskan, barang siapa mampu mengendalikan perut, maka ia mampu mengendalikan seluruh dirinya. 9. Awal segala penyakit. Mengapa Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kelebihan makan adalah awal segala penyakit? Karena perut adalah gerbang utama bagi syaitan untuk masuk. Dari perut lahir syahwat seksual yang berlebihan. Dari perut lahir malas ibadah. Dari perut lahir penyakit hati seperti sombong, tamak, dan keras hati. Dari perut pula lahir penyakit fisik yang melemahkan badan. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa kelebihan makan adalah ibu segala penyakit, baik bagi jiwa maupun raga. 10. Penutup bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita telah melihat betapa serius Imam Al-Ghazali memperingatkan tentang bahaya kelebihan makan. Makan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan juga urusan ruhani. Perut yang kenyang dapat menghancurkan kesehatan tubuh, menutup pintu ilmu, membangkitkan syahwat, dan menjauhkan manusia dari Allah. Maka, mengendalikan perut adalah langkah awal mengendalikan jiwa. Tanpa itu, sulit bagi seseorang mencapai ketenangan batin dan kesehatan raga. Selanjutnya nanti akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara lapar dan kejernihan hati, serta bagaimana latihan lapar menjadi kunci perjalanan spiritual menurut Imam Al-Ghazali. Lapar sebagai kunci kejernihan hati dan jalan menuju Allah. Pada bagian pertama telah dijelaskan bahwa kelebihan makan merupakan awal segala penyakit, baik penyakit jiwa maupun raga. Imam Al-Ghazali menegaskan, perut yang penuh adalah pintu masuk setan dan sumber kelemahan manusia. Kini, pada bagian kedua, kita akan lebih mendalami bagaimana lapar dalam makna menahan diri dari kekenyangan. Menjadi kunci kejernihan hati, penajam pikiran, dan jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. 1. Rahasia di balik lapar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya, menyebutkan bahwa lapar memiliki rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang melatih dirinya. Lapar bukan sekadar kekurangan makanan, melainkan sebuah latihan ruhani. Beliau menegaskan, ketika perut kosong,
hati menjadi lebih ringan, jiwa menjadi lebih lembut, dan pikiran lebih tajam. Sebaliknya, saat perut penuh, hati tertutup, pikiran kusut, dan jiwa menjadi berat. Oleh karena itu, lapar dalam pandangan Al-Ghazali bukanlah penderitaan, tetapi jalan pembersihan jiwa. 2. Lapar dan cahaya hikmah. Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyinggung bahwa lapar membuka pintu hikmah. Beliau mengutip banyak atsar yang menyatakan, barang siapa lapar, maka hatinya akan jernih dan lembut. Dan barang siapa kenyang, maka hatinya akan keras. Hati yang jernih ibarat cermin yang bersih. Ia mudah menangkap cahaya ilahi. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kerak kekenyangan ibarat kaca berdebu, cahaya tidak bisa menembusnya. Karena itulah banyak ulama menahan makan demi menjaga kejernihan hati, agar ilmu mudah meresap dan hikmah mudah dipahami. 3. Lapar sebagai perisai dari syahwat. Perut adalah lumbung syahwat. Imam Al-Ghazali menegaskan, ketika perut kosong, maka syahwat lain ikut melemah. Syahwat pandangan, menjadi lebih terjaga. Syahwat bicara, lebih terkendali. Syahwat tidur, berkurang, sehingga ibadah malam lebih mudah. Syahwat seksual, lebih terkendali. Dengan demikian, lapar adalah perisai utama yang melindungi manusia dari gelombang nafsu yang tidak pernah puas. 4. Hubungan lapar dan ibadah malam. Al-Ghazali menegaskan, salah satu dampak nyata lapar adalah kemudahan dalam melaksanakan sholat malam. Orang yang perutnya kosong lebih mudah bangun, lebih ringan berdiri, lebih khusyuk dalam membaca ayat-ayat Allah. Sedangkan orang yang perutnya penuh cenderung tidur lelap, berat bangun, dan sulit menghadirkan kehusyukan. Bahkan meski ia bangun, pikirannya tidak tenang karena tubuhnya masih sibuk mencerna makanan. Inilah rahasia mengapa para ulama besar senantiasa menjaga pola makan mereka agar ibadah malam mereka tidak terganggu. 5. Lapar membawa kesadaran sosial. Salah satu hikmah besar dari lapar yang disebutkan Al-Ghazali adalah bahwa lapar membangkitkan rasa empati. Orang yang terbiasa lapar akan lebih mudah merasakan penderitaan fakir miskin. Ketika seseorang lapar, ia menyadari betapa beratnya hidup orang-orang yang tidak memiliki makanan. Kesadaran ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, Rasulullah sering kali lapar bersama sahabat-sahabatnya, agar mereka senantiasa ingat kepada kaum fakir miskin. 6. Lapar dan kelezatan ibadah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lapar membuat ibadah terasa lezat. Hati yang kosong dari kekenyangan menjadi lebih lembut dalam berzikir, lebih mudah menangis dalam doa, dan lebih tulus dalam beribadah. Banyak ulama berkata, barang siapa yang tidak pernah lapar, ia tidak akan merasakan manisnya ibadah. Kenyang menutup pintu kenikmatan ruhani, sementara lapar membukanya lebar-lebar. 7. Lapar dan kecerdasan akal. Selain menyehatkan jiwa, lapar juga menajamkan akal. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kenyang membuat seseorang bodoh. Artinya, bukan bodoh secara bawaan, melainkan karena otaknya berat, pikirannya kusut, dan konsentrasinya hilang akibat perut penuh. Sebaliknya, lapar membuat akal lebih fokus, pikiran lebih tajam, dan ingatan lebih kuat. Tidak heran banyak ulama besar mampu menghafal ribuan hadis dan menulis kitab berlembar-lembar karena mereka menjaga diri dari kekenyangan. 8. Lapar dalam kehidupan Nabi. Nabi Muhammad adalah teladan utama dalam hal lapar yang terukur. Beliau sering kali menahan lapar berhari-hari, hingga mengikat batu di perutnya. Namun justru dari lapar itu lahir kekuatan ruhani dan keteguhan jiwa. Rasulullah bersabda, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan lapar dan dahaga, sebab pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Tidak ada amal yang lebih disukai Allah selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menegaskan bahwa lapar bukan sekadar kekurangan, tetapi sebuah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar.
9. Latihan lapar dalam tasawuf. Dalam dunia tasawuf, lapar dijadikan latihan utama untuk membersihkan jiwa. Para sufi melatih murid-muridnya dengan makan sedikit, sebab mereka yakin kelebihan makan menutup jalan ruhani. Imam Al-Ghazali menulis bahwa lapar adalah pondasi mujahadah perjuangan melawan hawa nafsu. Tanpa menguasai lapar, seseorang tidak akan mampu menaklukkan hawa nafsunya. 10. Penutup bagian kedua. Dari uraian di atas jelaslah bahwa lapar bukanlah musibah, melainkan rahmat, jika dipahami dan dijalani dengan benar. Lapar membuka pintu hikmah, melembutkan hati, menajamkan akal, menundukkan syahwat, mendekatkan diri kepada Allah, dan menumbuhkan kasih sayang sosial. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa ingin hatinya hidup, hendaklah ia membiasakan lapar. Sebab, lapar adalah kunci kejernihan hati, dan kejernihan hati adalah pintu menuju Allah. Dampak buruk kenyang terhadap ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana lapar menjadi kunci kejernihan hati dan jalan menuju Allah. Kini, pada bagian ketiga, kita akan membahas kebalikannya, yaitu dampak buruk kenyang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kenyang yang berlebihan bukan hanya membahayakan kesehatan tubuh, tetapi juga merusak ibadah, akhlak, bahkan kehidupan sosial. 1. Kenyang dan hilangnya khusyuk. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kenyang menghalangi khusyuk dalam ibadah. Perut yang penuh membuat seseorang sulit berdiri lama dalam salat, malas membaca Al-Quran, lebih sibuk memikirkan kenyamanan tubuh daripada kelezatan ibadah. Orang yang kenyang, meskipun ia berdiri dalam salat, hatinya cenderung lalai. Tidak ada air mata dalam doa, tidak ada getaran dalam zikir. Semua karena hatinya tertutup oleh beratnya perut. 2. Kenyang dan beratnya qiyamul lail. Salah satu ibadah yang paling agung adalah salat malam, namun Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang kenyang hampir mustahil rajin bangun malam. Kenyang menyebabkan tidur yang panjang dan berat, malas bangun meski sudah mendengar azan, sulit menghadirkan hati yang tenang saat berdiri di hadapan Allah. Para ulama menekankan, barang siapa ingin istiqomah dalam qiyamul lail, hendaknya ia mengurangi makan di siang hari. 3. Kenyang mematikan hati. Al-Ghazali menjelaskan, kenyang adalah salah satu penyebab hati menjadi keras. Hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit terenyuh oleh bacaan Al-Quran, dan sulit menangis dalam doa. Beliau menukil atsar ulama yang berkata, ada 4 perkara yang mematikan hati, banyak makan, banyak tidur, banyak bicara, dan banyak bergaul. Kenyang berada pada urutan pertama, sebab ia menjadi pintu bagi 3 yang lain. 4. Kenyang membuat lalai dari Allah. Kenyang bukan hanya mematikan hati, tetapi juga melalaikan dari Allah. Orang yang perutnya penuh cenderung sibuk dengan tidur, canda, atau bahkan maksiat. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kenyang menjadikan seseorang lupa akhirat. Ia merasa aman, seakan-akan hidup hanya untuk makan dan bersenang-senang. Padahal hakikat, kenyang itu hanyalah jalan menuju kelemahan. 5. Kenyang dan syahwat. Imam Al-Ghazali menegaskan hubungan erat antara kenyang dan syahwat. Perut yang penuh membangkitkan nafsu, terutama nafsu seksual. Dari sini lahirlah banyak dosa dan pelanggaran. Beliau menyebut, orang yang terbiasa kenyang akan sulit menundukkan pandangan, sulit menjaga kemaluan, dan mudah tergoda oleh syaitan. 6. Kenyang dan malas beribadah. Kenyang menimbulkan rasa malas yang luar biasa. Tubuh berat untuk ruku dan sujud, hati malas untuk berzikir, lisan enggan membaca doa. Seorang ulama berkata, jika perutmu penuh, maka ibadahmu akan kosong. Artinya, ibadah kehilangan ruh karena hati tertutup kenyang. 7. Kenyang dan sifat buruk. Al-Ghazali menegaskan bahwa dari kenyang lahir banyak akhlak tercela. Tamak, selalu ingin makan lebih banyak. Sombong, merasa lebih tinggi karena hidup mewah.
Kasarnya akhlak, orang kenyang cenderung keras, berbeda dengan orang lapar yang lembut. Sulit bersabar, orang yang terbiasa kenyang tidak tahan lapar, sehingga sedikit kesusahan saja sudah mengeluh. Dengan demikian, kenyang bukan hanya merusak ibadah, tetapi juga akhlak mulia. 8. Kenyang dan hilangnya rasa empati. Kenyang membuat seseorang tidak merasakan penderitaan orang lain. Ia tidak pernah merasakan lapar, sehingga hatinya keras terhadap fakir miskin. Imam Al-Ghazali menegaskan, salah satu hikmah lapar adalah mengingat orang miskin. Sebaliknya, kenyang membuat seseorang lupa terhadap nasib mereka. Maka orang yang selalu kenyang cenderung kikir, tidak tergerak untuk memberi, karena ia tidak pernah merasakan penderitaan lapar. 9. Kenyang dan penyakit sosial. Kenyang berlebihan juga membawa dampak sosial. Dari kenyang lahir sifat-sifat yang merusak masyarakat, seperti keserakahan, ingin menguasai harta lebih banyak, perebutan makanan, yang melahirkan permusuhan, kesenjangan sosial, karena sebagian orang hidup dalam kemewahan, sementara yang lain kelaparan. Dengan demikian, kenyang tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial. 10. Teladan para ulama. Imam Al-Ghazali mencontohkan kehidupan para ulama yang menjaga perut mereka dari kekenyangan. Mereka lebih memilih lapar agar hati tetap hidup. Banyak ulama besar makan sekadar cukup untuk bertahan hidup. Mereka tahu bahwa kenyang adalah musuh ilmu dan ibadah. Rasulullah pun menjadi teladan utama, beliau sering lapar, hidup sederhana, dan lebih mengutamakan akhirat daripada kenikmatan dunia. Saudaraku yang berbahagia, dari uraian ini jelaslah bahwa kenyang berlebihan membawa dampak buruk yang luas. Ia merusak ibadah, mematikan hati, membangkitkan syahwat, menumbuhkan sifat buruk, dan bahkan merusak kehidupan sosial. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa ingin memperbaiki jiwanya, hendaklah ia memperbaiki perutnya. Sebab, perut adalah kunci utama bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Saudaraku yang berbahagia, perut sebagai pintu masuk syaitan. Dalam bagian ketiga telah dijelaskan betapa kenyang berlebihan merusak ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Kini, pada bagian keempat ini, kita akan menelusuri lebih dalam pandangan Imam Al-Ghazali tentang perut sebagai pintu masuk syaitan. Beliau menegaskan bahwa syaitan menjadikan perut sebagai gerbang utama untuk menjerumuskan manusia, karena dari perut lahir segala syahwat, kelemahan, dan kelalaian. 1. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh syaitan dalam diri manusia. Ia masuk melalui setiap celah, dan salah satu celah terbesar adalah perut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang membuat syaitan memiliki kekuatan. Sebaliknya, lapar melemahkan syaitan. Semakin penuh perut, semakin luas jalan syaitan untuk berkuasa. 2. Kenyang menguatkan syaitan. Mengapa kenyang menguatkan syaitan? Karena, tubuh yang kenyang memunculkan syahwat, dan syaitan mengobarkan syahwat. Hati yang kenyang menjadi berat dan lalai, sehingga mudah ditipu syaitan. Orang yang kenyang sulit mengendalikan diri, sehingga nafsu menjadi kendaraan syaitan. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa ingin melemahkan syaitan, hendaklah ia melemahkan perutnya. 3. Perut sebagai induk syahwat. Dalam Ihya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah induk segala syahwat. Syahwat makan melahirkan syahwat lain. Dari kenyang muncul syahwat seksual. Dari kenyang muncul syahwat tidur. Dari kenyang muncul syahwat bicara dan tertawa berlebihan. Dari kenyang muncul syahwat bergaul dan bermain. Semua ini menjadi ladang subur bagi syaitan untuk menanamkan dosa. 4. Lapar melemahkan syaitan. Sebaliknya, lapar adalah pengekang syaitan. Imam Al-Ghazali menegaskan, ketika perut kosong, syahwat melemah,
Hati lebih hidup, ibadah lebih ringan. Syaitan tidak leluasa menipu. Karena itu, dalam tradisi tasawuf, lapar dijadikan salah satu senjata mujahadah perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan. 5. Kenyang membuka pintu maksiat. Al-Ghazali menyebut kenyang sebagai gerbang maksiat. Beberapa bentuknya. Syahwat pandangan, orang kenyang mudah mencari hiburan sia-sia. Syahwat lisan, perut penuh mendorong bicara yang berlebihan, bahkan ghibah. Syahwat kemaluan, perut kenyang membangkitkan nafsu seksual. Syahwat dunia, orang kenyang ingin terus menambah kenikmatan duniawi. Dengan demikian, perut yang penuh tidak pernah berhenti melahirkan dosa. 6. Perut dan kehancuran generasi. Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahwa umat yang tenggelam dalam kekenyangan akan runtuh. Ketika generasi muda sibuk makan, pesta, dan bersenang-senang, maka semangat jihad, ilmu, dan ibadah hilang. Sejarah membuktikan, banyak peradaban hancur karena masyarakatnya jatuh dalam hedonisme dan kekenyangan. Dari perut lahir kemewahan, dari kemewahan lahir kemalasan, dari kemalasan lahir kehancuran. 7. Syaitan menipu melalui makanan. Al-Ghazali menjelaskan, syaitan juga menipu manusia melalui makanan yang haram atau syubhat. Orang yang hanya mengejar kenyang tidak peduli dari mana makanannya berasal, apakah halal atau haram. Padahal makanan haram adalah racun hati. Ia menghalangi doa, menutup pintu ibadah, dan menjerumuskan ke dalam azab. Oleh karena itu, lapar yang terjaga bukan sekadar mengurangi makan, tetapi juga menyaring makanan dari keharaman. 8. Nafsu perut tidak pernah puas. Syaitan memanfaatkan sifat dasar perut, tidak pernah puas. Semakin dituruti, semakin besar tuntutannya. Imam Al-Ghazali menegaskan, nafsu perut ibarat api, semakin diberi kayu, semakin besar nyalanya. Maka barang siapa tidak mampu menahannya, ia akan terbakar oleh nafsunya sendiri. 9. Puasa sebagai perisai. Salah satu cara paling efektif melemahkan syaitan adalah puasa. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mengekang perut, menahan syahwat, dan mempersempit jalan syaitan. Imam Al-Ghazali menekankan, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari semua syahwat yang lahir dari perut. 10. Penutup bagian keempat. Dari uraian ini jelaslah bahwa perut adalah pintu utama syaitan. Kenyang membuka jalan syaitan, lapar menutupnya. Barang siapa ingin melemahkan syaitan, hendaklah ia melemahkan perutnya. Imam Al-Ghazali menegaskan, mengendalikan perut adalah kunci mujahadah. Tanpa itu, mustahil seseorang mampu melawan syaitan dan hawa nafsunya. Bagian ini nanti akan membahas secara khusus tentang hubungan kenyang dengan penyakit raga, bagaimana kelebihan makan menjadi penyebab utama kelemahan tubuh, timbulnya penyakit, dan hilangnya vitalitas hidup menurut Al-Ghazali. Baik, mari kita lanjutkan bagian kelima dari narasi, kelebihan makan awal segala penyakit jiwa dan raga, berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nafsu yang menguat karena kenyang awal penyakit jiwa dan syahwat. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahaya kenyang dari sisi tubuh, kesehatan, dan hati, maka pada bagian ini kita akan menyelami lebih dalam satu aspek yang paling sering menghancurkan manusia, yaitu syahwat. Sesungguhnya kelebihan makan adalah bahan bakar terbesar yang menyalakan api syahwat, baik syahwat perut, syahwat kemaluan, maupun syahwat dunia lainnya. 1. Nafsu tidak pernah kenyang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa nafsu manusia itu seperti binatang yang buas. Jika diberi makan terus, ia tidak akan pernah puas. Ia akan menuntut lebih banyak, lebih rakus, dan lebih liar. Kenyang yang berulang-ulang hanya akan membuat nafsu semakin kuat, lalu menundukkan akal dan iman. Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya.
Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadits riwayat Tirmizi. Hadits ini menegaskan bahwa kenyang bukan sekadar urusan perut, tetapi urusan nafsu. Bila nafsu menang, maka lahirlah penyakit-penyakit jiwa. 2. Kenyang mengundang syahwat dunia. Imam Al-Ghazali mengibaratkan kenyang sebagai tanah subur bagi tumbuhnya pohon syahwat. Dari perut yang penuh, lahirlah dorongan kuat untuk mencari kesenangan lain. Orang yang perutnya kenyang, pikirannya jarang ingat Allah, tetapi lebih sering berangan-angan tentang kesenangan dunia. Bayangkan seseorang yang baru selesai makan besar, biasanya yang muncul bukanlah semangat ibadah, melainkan rasa malas, ingin tidur, atau mencari hiburan. Inilah awal penyakit jiwa. Sebaliknya, orang yang lapar karena menahan diri akan memiliki hati yang lembut, mudah berzikir, dan mudah menangis karena takut pada Allah. 3. Kenyang menjadi jalan syaitan. Al-Ghazali menukil bahwa syaitan sangat menyukai orang yang kenyang, sebab dengan itu ia dapat masuk melalui berbagai pintu nafsu. Kenyang melemahkan ketahanan hati, sehingga syaitan mudah membisikkan pikiran buruk. Bila lapar menundukkan syahwat, maka kenyang justru membuka jalan syaitan untuk menunggangi nafsu. Itulah sebabnya banyak orang yang terjerumus pada zina, mabuk, kemaksiatan, bahkan kezaliman, berawal dari perut yang selalu dimanjakan. 4. Penyakit jiwa dari kenyang. Kelebihan makan bukan hanya melahirkan penyakit tubuh seperti obesitas, darah tinggi, atau sakit lambung, tetapi juga melahirkan penyakit jiwa, antara lain kesombongan, karena merasa lebih kuat, lebih sehat, lebih mampu. Kemalasan, berat untuk salat malam, berat untuk beribadah. Syahwat berlebihan, perut kenyang menuntut kesenangan lain. Lalai dan keras hati, sulit menangis ketika mendengar ayat Allah. Al-Ghazali menegaskan bahwa inilah akar kerusakan akhlak, perut yang tidak pernah dikendalikan. 5. Lapar sebagai penawar. Sebaliknya, lapar dalam makna menahan diri, bukan menyiksa diri adalah penawar bagi penyakit jiwa. Dengan lapar, hati menjadi jernih, pikiran lebih tajam, dan ruh lebih kuat. Nabi dan para sahabat terbiasa hidup sederhana, jarang kenyang, sehingga mereka memiliki jiwa yang kuat dan hati yang lembut. Imam Al-Ghazali menulis, barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu mengendalikan agamanya. Dan barang siapa kalah oleh perutnya, maka ia kalah oleh syahwatnya. Saudaraku, bila kita merenung, hampir semua dosa besar bermula dari nafsu yang berlebihan. Nafsu itu disuburkan oleh perut kenyang. Maka tak heran, Al-Ghazali menyebut kelebihan makan sebagai awal segala penyakit jiwa dan raga. Seorang sufi berkata, lapar adalah kunci surga, dan kenyang adalah kunci neraka. Maksudnya, lapar melatih hati tunduk pada Allah, sedangkan kenyang melatih nafsu tunduk pada dunia. Penutup bagian kelima. Bagian ini menyingkap tabir tentang bagaimana kenyang adalah bahan bakar syahwat. Dari syahwat itulah lahir berbagai penyakit jiwa, keras hati, malas beribadah, cinta dunia, dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Maka, jalan keselamatan adalah menahan perut, menjaga diri dari berlebihan, dan menyadari bahwa makan adalah sarana hidup, bukan tujuan hidup. Nafsu, kekenyangan, dan kebebalan hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa perut yang terlalu kenyang adalah pintu terbesar syahwat, lalai, dan penyakit hati. Sesungguhnya manusia ketika menuruti syahwat perut, ia telah membuka pintu bagi syahwat yang lain. Sebab, syahwat perut adalah induk dari syahwat kemaluan, cinta dunia, dan kelemahan jiwa dalam melawan hawa nafsu. Beliau berkata, tidaklah ada wadah yang lebih dibenci Allah melebihi perut yang penuh dengan makanan halal. Apalagi jika makanan itu diperoleh dari yang syubhat atau bahkan haram.
Kenyang yang berlebihan menghalangi hati dari kejernihan. Ia membuat seseorang sulit memahami ilmu, berat untuk bangun malam, malas berzikir, dan cepat marah ketika sedikit terganggu. 1. Nafsu menguat karena kenyang. Nafsu ibarat api, sementara makanan adalah kayu bakarnya. Semakin banyak makanan yang dikonsumsi, semakin besar nyala api nafsu. Maka, orang yang membiasakan diri dengan kekenyangan akan sulit mengendalikan dirinya. Syahwat menjadi liar, amarah meluap, dan pikiran keruh. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, bahwa kelebihan makan bukan sekadar penyakit raga, tetapi ia adalah pangkal segala penyakit jiwa. Dari perut yang penuh lahir rasa malas, dari rasa malas lahir lalai, dari lalai lahir dosa, dan dari dosa lahir kehinaan di sisi Allah. 2. Hati yang menjadi tumpul. Kenyang membuat hati tumpul dari cahaya Allah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian banyak makan, karena banyak makan akan mengeraskan hati, menumbuhkan syahwat, dan melemahkan tubuh dari ketaatan." Hati yang keras ibarat tanah kering yang tidak lagi bisa ditanami. Tidak ada air mata yang keluar saat mendengar ayat-ayat Allah, tidak ada getaran iman ketika nama Allah disebut, dan tidak ada semangat untuk segera bertobat dari dosa. 3. Timbulnya penyakit jiwa. Al-Ghazali menulis, kekenyangan melahirkan 4 penyakit hati yang besar. 1. Kasmalas berat untuk ibadah, enggan bangun malam, dan lamban dalam amal kebajikan. 2. Balada bodoh pikiran buntu, tidak mampu menerima hikmah, dan jauh dari pemahaman mendalam. 3. Syahwat keinginan berlebih mendorong pada maksiat, zina, dan dosa besar. 4. Kaswah keras hati sulit menerima nasihat, tidak tersentuh oleh peringatan, dan jauh dari kelembutan iman. Keempat penyakit ini adalah akar kerusakan jiwa manusia. 4. Hilangnya rasa empati. Kenyang yang berlebihan juga memadamkan rasa iba terhadap orang miskin. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu puas dengan makanan lezat mampu merasakan derita mereka yang lapar? Padahal, salah satu rahasia disyariatkannya puasa adalah agar manusia merasakan lapar, sehingga lahir rasa iba kepada sesama. Al-Ghazali menjelaskan, orang yang kenyang tidak akan memahami makna sabda Rasulullah, tidak beriman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang yang selalu kenyang tidak akan pernah bisa membayangkan rasa sakitnya lapar yang dialami fakir miskin. 5. Jalan keluar, mengurangi makan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi sederhana namun sangat mendalam, kurangi makan. Sebab lapar adalah obat yang menajamkan hati. Dengan lapar, manusia merasakan ringan untuk ibadah, semangat dalam doa, dan lembut dalam bermuamalah. Al-Ghazali bahkan menganjurkan agar manusia menjadikan lapar sebagai sahabat. Beliau menukil perkataan sebagian salaf, barang siapa lapar, maka pikirannya jernih, hatinya lembut, dan doanya didengar. Saudaraku yang berbahagia, kenyang yang berlebihan bukan hanya merusak tubuh, tetapi lebih dalam dari itu, ia merusak hati dan jiwa. Ia melahirkan nafsu liar, menghalangi ilmu, menumpulkan zikir, dan menggerakkan hati. Oleh karena itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa pengendalian makan adalah kunci menjaga kesucian jiwa dan ketajaman hati. Saudaraku yang berbahagia, perut sebagai pintu masuk syaitan. Dalam bagian ketiga telah dijelaskan betapa kenyang berlebihan merusak ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Kini, pada bagian keempat ini, kita akan menelusuri lebih dalam pandangan Imam Al-Ghazali tentang perut sebagai pintu masuk syaitan. Beliau menegaskan bahwa syaitan menjadikan perut sebagai gerbang utama untuk menjerumuskan manusia, karena dari perut lahir segala syahwat, kelemahan, dan kelalaian. 1. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh syaitan dalam diri manusia. Ia masuk melalui setiap celah, dan salah satu celah terbesar adalah perut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kenyang membuat syaitan memiliki kekuatan. Sebaliknya, lapar melemahkan syaitan. Semakin penuh perut, semakin luas jalan syaitan untuk berkuasa. 2. Kenyang menguatkan syaitan. Mengapa kenyang menguatkan syaitan? Karena tubuh yang kenyang memunculkan syahwat, dan syaitan mengobarkan syahwat. Hati yang kenyang menjadi berat dan lalai, sehingga mudah ditipu syaitan. Orang yang kenyang sulit mengendalikan diri, sehingga nafsu menjadi kendaraan syaitan. Imam Al-Ghazali menegaskan, barang siapa ingin melemahkan syaitan, hendaklah ia melemahkan perutnya. 3. Perut sebagai induk syahwat. Dalam Ihya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa perut adalah induk segala syahwat. Syahwat makan melahirkan syahwat lain. Dari kenyang muncul syahwat seksual. Dari kenyang muncul syahwat tidur. Dari kenyang muncul syahwat bicara dan tertawa berlebihan. Dari kenyang muncul syahwat bergaul dan bermain. Semua ini menjadi ladang subur bagi syaitan untuk menanamkan dosa. 4. Lapar melemahkan syaitan. Sebaliknya, lapar adalah pengekang syaitan. Imam Al-Ghazali menegaskan, ketika perut kosong, syahwat melemah, hati lebih hidup, ibadah lebih ringan, syaitan tidak leluasa menipu. Karena itu, dalam tradisi tasawuf, lapar dijadikan salah satu senjata mujahadah perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan. 5. Kenyang membuka pintu maksiat. Al-Ghazali menyebut kenyang sebagai gerbang maksiat. Beberapa bentuknya. Syahwat pandangan, orang kenyang mudah mencari hiburan sia-sia. Syahwat lisan, perut penuh mendorong bicara yang berlebihan, bahkan ghibah. Syahwat kemaluan, perut kenyang membangkitkan nafsu seksual. Syahwat dunia, orang kenyang ingin terus menambah kenikmatan duniawi. Dengan demikian, perut yang penuh tidak pernah berhenti melahirkan dosa. 6. Perut dan kehancuran generasi. Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahwa umat yang tenggelam dalam kekenyangan akan runtuh. Ketika generasi muda sibuk makan, pesta, dan bersenang-senang, maka semangat jihad, ilmu, dan ibadah hilang. Sejarah membuktikan, banyak peradaban hancur karena masyarakatnya jatuh dalam hedonisme dan kekenyangan. Dari perut lahir kemewahan, dari kemewahan lahir kemalasan, dari kemalasan lahir kehancuran. 7. Syaitan menipu melalui makanan. Al-Ghazali menjelaskan, syaitan juga menipu manusia melalui makanan yang haram atau syubhat. Orang yang hanya mengejar kenyang tidak peduli dari mana makanannya berasal, apakah halal atau haram. Padahal makanan haram adalah racun hati. Ia menghalangi doa, menutup pintu ibadah, dan menjerumuskan ke dalam azab. Oleh karena itu, lapar yang terjaga bukan sekadar mengurangi makan, tetapi juga menyaring makanan dari keharaman. 8. Nafsu perut tidak pernah puas. Syaitan memanfaatkan sifat dasar perut, tidak pernah puas. Semakin dituruti, semakin besar tuntutannya. Imam Al-Ghazali menegaskan, nafsu perut ibarat api, semakin diberi kayu, semakin besar nyalanya. Maka barang siapa tidak mampu menahannya, ia akan terbakar oleh nafsunya sendiri. 9. Puasa sebagai perisai. Salah satu cara paling efektif melemahkan syaitan adalah puasa. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mengekang perut, menahan syahwat, dan mempersempit jalan syaitan. Imam Al-Ghazali menekankan, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari semua syahwat yang lahir dari perut. Dari uraian ini jelaslah bahwa perut adalah pintu utama syaitan. Kenyang membuka jalan syaitan, lapar menutupnya. Barang siapa ingin melemahkan syaitan, hendaklah ia melemahkan perutnya. Imam Al-Ghazali menegaskan,
mengendalikan perut adalah kunci mujahadah. Tanpa itu, mustahil seseorang mampu melawan syaitan dan hawa nafsunya. Nafsu yang menguat karena kenyang awal penyakit jiwa dan syahwat. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahaya kenyang dari sisi tubuh, kesehatan, dan hati, maka pada bagian ini kita akan menyelami lebih dalam satu aspek yang paling sering menghancurkan manusia, yaitu syahwat. Sesungguhnya kelebihan makan adalah bahan bakar terbesar yang menyalakan api syahwat, baik syahwat perut, syahwat kemaluan, maupun syahwat dunia lainnya. 1. Nafsu tidak pernah kenyang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa nafsu manusia itu seperti binatang yang buas. Jika diberi makan terus, ia tidak akan pernah puas. Ia akan menuntut lebih banyak, lebih rakus, dan lebih liar. Kenyang yang berulang-ulang hanya akan membuat nafsu semakin kuat, lalu menundukkan akal dan iman. Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya." Hadits riwayat Tirmizi. Hadits ini menegaskan bahwa kenyang bukan sekadar urusan perut, tetapi urusan nafsu. Bila nafsu menang, maka lahirlah penyakit-penyakit jiwa. 2. Kenyang mengundang syahwat dunia. Imam Al-Ghazali mengibaratkan kenyang sebagai tanah subur bagi tumbuhnya pohon syahwat. Dari perut yang penuh, lahirlah dorongan kuat untuk mencari kesenangan lain. Orang yang perutnya kenyang, pikirannya jarang ingat Allah, tetapi lebih sering berangan-angan tentang kesenangan dunia. Bayangkan seseorang yang baru selesai makan besar, biasanya yang muncul bukanlah semangat ibadah, melainkan rasa malas, ingin tidur, atau mencari hiburan. Inilah awal penyakit jiwa. Sebaliknya, orang yang lapar karena menahan diri akan memiliki hati yang lembut, mudah berzikir, dan mudah menangis karena takut pada Allah. 3. Kenyang menjadi jalan syaitan. Al-Ghazali menukil bahwa syaitan sangat menyukai orang yang kenyang, sebab dengan itu ia dapat masuk melalui berbagai pintu nafsu. Kenyang melemahkan ketahanan hati, sehingga syaitan mudah membisikkan pikiran buruk. Bila lapar menundukkan syahwat, maka kenyang justru membuka jalan syaitan untuk menunggangi nafsu. Itulah sebabnya banyak orang yang terjerumus pada zina, mabuk, kemaksiatan, bahkan kezaliman, berawal dari perut yang selalu dimanjakan. 4. Penyakit jiwa dari kenyang. Kelebihan makan bukan hanya melahirkan penyakit tubuh seperti obesitas, darah tinggi, atau sakit lambung, tetapi juga melahirkan penyakit jiwa, antara lain kesombongan, karena merasa lebih kuat, lebih sehat, lebih mampu. Kemalasan, berat untuk salat malam, berat untuk beribadah. Syahwat berlebihan, perut kenyang menuntut kesenangan lain. Lalai dan keras hati, sulit menangis ketika mendengar ayat Allah. Al-Ghazali menegaskan bahwa inilah akar kerusakan akhlak, perut yang tidak pernah dikendalikan. 5. Lapar sebagai penawar. Sebaliknya, lapar dalam makna menahan diri, bukan menyiksa diri adalah penawar bagi penyakit jiwa. Dengan lapar, hati menjadi jernih, pikiran lebih tajam, dan ruh lebih kuat. Nabi dan para sahabat terbiasa hidup sederhana, jarang kenyang, sehingga mereka memiliki jiwa yang kuat dan hati yang lembut. Imam Al-Ghazali menulis, "Barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu mengendalikan agamanya. Dan barang siapa kalah oleh perutnya, maka ia kalah oleh syahwatnya." Saudaraku, bila kita merenung, hampir semua dosa besar bermula dari nafsu yang berlebihan. Nafsu itu disuburkan oleh perut kenyang. Maka tak heran, Al-Ghazali menyebut kelebihan makan sebagai awal segala penyakit jiwa dan raga. Seorang sufi berkata, "Lapar adalah kunci surga, dan kenyang adalah kunci neraka." Maksudnya, lapar melatih hati tunduk pada Allah,
sedangkan kenyang melatih nafsu tunduk pada dunia. Pembahasan ini menyingkap tabir tentang bagaimana kenyang adalah bahan bakar syahwat. Dari syahwat itulah lahir berbagai penyakit jiwa, keras hati, malas beribadah, cinta dunia, dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Maka, jalan keselamatan adalah menahan perut, menjaga diri dari berlebihan, dan menyadari bahwa makan adalah sarana hidup, bukan tujuan hidup. Nafsu, kekenyangan, dan kebebalan hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa perut yang terlalu kenyang adalah pintu terbesar syahwat, lalai, dan penyakit hati. Sesungguhnya manusia ketika menuruti syahwat perut, ia telah membuka pintu bagi syahwat yang lain. Sebab, syahwat perut adalah induk dari syahwat kemaluan, cinta dunia, dan kelemahan jiwa dalam melawan hawa nafsu. Beliau berkata, tidaklah ada wadah yang lebih dibenci Allah melebihi perut yang penuh dengan makanan halal. Apalagi jika makanan itu diperoleh dari yang syubhat atau bahkan haram. Kenyang yang berlebihan menghalangi hati dari kejernihan. Ia membuat seseorang sulit memahami ilmu, berat untuk bangun malam, malas berzikir, dan cepat marah ketika sedikit terganggu. 1. Nafsu menguat karena kenyang. Nafsu ibarat api, sementara makanan adalah kayu bakarnya. Semakin banyak makanan yang dikonsumsi, semakin besar nyala api nafsu. Maka, orang yang membiasakan diri dengan kekenyangan akan sulit mengendalikan dirinya. Syahwat menjadi liar, amarah meluap, dan pikiran keruh. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, bahwa kelebihan makan bukan sekadar penyakit raga, tetapi ia adalah pangkal segala penyakit jiwa. Dari perut yang penuh lahir rasa malas, dari rasa malas lahir lalai, dari lalai lahir dosa, dan dari dosa lahir kehinaan di sisi Allah. 2. Hati yang menjadi tumpul. Kenyang membuat hati tumpul dari cahaya Allah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian banyak makan, karena banyak makan akan mengeraskan hati, menumbuhkan syahwat, dan melemahkan tubuh dari ketaatan." Hati yang keras ibarat tanah kering yang tidak lagi bisa ditanami. Tidak ada air mata yang keluar saat mendengar ayat-ayat Allah, tidak ada getaran iman ketika nama Allah disebut, dan tidak ada semangat untuk segera bertobat dari dosa. 3. Timbulnya penyakit jiwa. Al-Ghazali menulis, kekenyangan melahirkan 4 penyakit hati yang besar. 1. Kaslun malas berat untuk ibadah, enggan bangun malam, dan lamban dalam amal kebajikan. 2. Balada bodoh pikiran buntu, tidak mampu menerima hikmah, dan jauh dari pemahaman mendalam. 3. Syahwat keinginan berlebih mendorong pada maksiat, zina, dan dosa besar. 4. Kaswah keras hati sulit menerima nasihat, tidak tersentuh oleh peringatan, dan jauh dari kelembutan iman. Keempat penyakit ini adalah akar kerusakan jiwa manusia. 4. Hilangnya rasa empati. Kenyang yang berlebihan juga memadamkan rasa iba terhadap orang miskin. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu puas dengan makanan lezat mampu merasakan derita mereka yang lapar? Padahal, salah satu rahasia disyariatkannya puasa adalah agar manusia merasakan lapar, sehingga lahir rasa iba kepada sesama. Al-Ghazali menjelaskan, orang yang kenyang tidak akan memahami makna sabda Rasulullah, tidak beriman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang yang selalu kenyang tidak akan pernah bisa membayangkan rasa sakitnya lapar yang dialami fakir miskin. 5. Jalan keluar, mengurangi makan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi sederhana namun sangat mendalam, kurangi makan. Sebab lapar adalah obat yang menajamkan hati. Dengan lapar, manusia merasakan ringan untuk ibadah, semangat dalam doa, dan lembut dalam bermuamalah. Al-Ghazali bahkan menganjurkan agar manusia menjadikan lapar sebagai sahabat. Beliau menukil perkataan sebagian salaf, barang siapa lapar, maka fikirannya jernih, hatinya lembut, dan doanya didengar. Saudaraku yang berbahagia,
Kenyang yang berlebihan bukan hanya merusak tubuh, tetapi lebih dalam dari itu, ia merusak hati dan jiwa. Ia melahirkan nafsu liar, menghalangi ilmu, menumpulkan zikir, dan menggerakkan hati. Oleh karena itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa pengendalian makan adalah kunci menjaga kesucian jiwa dan ketajaman hati. Kelebihan makan dan kerusakan jiwa yang halus. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita akan membahas dampak kelebihan makan yang tidak hanya merusak tubuh secara fisik, melainkan juga menimbulkan penyakit-penyakit halus dalam jiwa. Imam Al-Ghazali menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa luka batin akibat kerakusan jauh lebih berbahaya daripada sakitnya tubuh, sebab tubuh hanya akan rusak hingga mati, sementara jiwa rusak hingga kehilangan cahaya untuk kembali kepada Allah. 1. Kelebihan makan melahirkan kesombongan. Orang yang terbiasa makan berlebih sering kali menjadi sombong dengan nikmat dunia. Ia merasa lebih tinggi karena memiliki banyak makanan, bisa berpesta, atau hidup dalam limpahan sajian. Padahal, Nabi pernah bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu serta jangan berlebih-lebihan, karena itu termasuk kesombongan." Hadis riwayat Abu Dawud. Kesombongan inilah yang membuat hati gelap, tidak bisa menerima nasihat, dan sulit merendahkan diri di hadapan Allah. 2. Lahirnya sifat malas dalam ibadah. Orang yang kenyang berat akan merasa malas berdiri, enggan ruku, dan berat untuk sujud. Bahkan sekadar membuka mushaf pun terasa melelahkan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang terlalu kenyang tidak akan merasakan manisnya ibadah. Bukankah banyak orang yang setelah makan berlebihan justru mengantuk saat mendengar khutbah, tertidur saat zikir, atau merasa berat untuk salat malam? Inilah bukti nyata bahwa perut penuh menutup pintu ibadah. 3. Kelebihan makan menumbuhkan kelalaian. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya melampaui batas." Quran Surat Al-Kahfi 28. Kenyang berlebih membuat hati tertutup dari zikir. Orang hanya sibuk dengan urusan rasa kenyang, nikmat lidah, dan kenikmatan perut, sehingga melupakan hakikat kehidupan. Dari sinilah lahir sifat lalai, padahal kelalaian adalah awal dari semua kesesatan. 4. Kelebihan makan dan rusaknya akhlak. Imam Al-Ghazali menulis bahwa perut yang penuh menguatkan nafsu dan melemahkan akal. Dari situ lahir sifat kasar, cepat marah, suka bertengkar, dan sulit bersabar. Orang yang selalu makan berlebihan menjadi mudah tersinggung, karena jiwa dikuasai oleh syahwat, bukan oleh akal sehat. 5. Hilangnya cahaya hati. Hati yang terang adalah hati yang ringan dengan lapar, bukan yang berat dengan kenyang. Nabi bersabda, "Janganlah kalian matikan hati dengan banyak makan dan minum, karena hati itu mati seperti halnya tanaman mati karena kebanyakan air." Hadis riwayat Abu Nuaim. Maka, terlalu banyak makan adalah racun yang memadamkan lampu hati, membuat manusia sulit menerima cahaya petunjuk. 6. Kelebihan makan dan hilangnya rasa syukur. Orang yang selalu kenyang tidak lagi mengenal makna lapar. Ia sulit berempati kepada fakir miskin, karena tidak pernah merasakan pedihnya perut kosong. Padahal lapar adalah jembatan menuju syukur, sebab seseorang yang pernah lapar akan lebih menghargai sesuap nasi. Imam Al-Ghazali menegaskan, siapa yang tidak pernah lapar, maka sedikit sekali ia bersyukur. 7. Nafsu menjadi raja atas jiwa. Jika perut selalu diisi tanpa kendali, maka nafsu akan menjadi penguasa dalam diri seseorang. Jiwa tunduk pada nafsu, sementara akal dan iman menjadi lemah. Akhirnya, manusia kehilangan kontrol diri dan terjerumus dalam berbagai keburukan. 8. Latihan ruhani, menahan diri sebelum kenyang.
Sebagai obatnya, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk berhenti sebelum kenyang. Rasulullah bersabda, tidak ada wadah yang diisi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan cara ini, hati akan lebih ringan, tubuh lebih sehat, dan jiwa lebih mudah menerima kebaikan. 9. Renungan jiwa. Saudaraku, perhatikanlah bahwa kelebihan makan bukan sekadar soal tubuh, melainkan pintu masuk bagi berbagai penyakit batin, sombong, malas, lalai, hilangnya syukur, dan padamnya cahaya hati. Maka orang yang bijak akan menjadikan lapar sebagai guru rohaninya. Di sini kita memahami bahwa kelebihan makan adalah awal kerusakan jiwa. Ia bukan hanya membuat tubuh sakit, melainkan juga menjauhkan hati dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita mulai melatih diri dengan qanaah dalam makan, menahan diri dari kerakusan, dan membiasakan diri merasakan lapar sebagai jalan menuju kelembutan hati. 1. Perut penuh menghalangi cahaya hikmah. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan cahaya hikmah adalah kenyang yang berlebihan. Hati yang penuh dengan hawa nafsu akibat kenyang tidak mampu menerima bisikan kebenaran. Bagaimana mungkin hati bisa memantulkan cahaya ilahi, sementara ia telah tertutup oleh asap syahwat yang timbul dari perut yang berlebihan terisi? Hikmah itu seperti cahaya matahari yang menerangi cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan jernih. Namun bila cermin itu berdebu, tertutup kabut dan kotoran, maka cahaya tidak lagi bisa memantul. Begitu pula hati manusia, ia hanya bisa memantulkan cahaya hikmah bila tidak tertutup oleh kenyang dan syahwat. 2. Kenyang menggiring pada kemalasan dalam ibadah. Rasulullah bersabda, tidak ada bejana yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk pernapasan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini menjadi pedoman penting. Perut yang terlalu penuh akan membuat tubuh berat, malas untuk bangun malam, malas untuk membaca Al-Quran, bahkan malas untuk sekadar duduk berzikir. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah membutuhkan kesiapan fisik dan ketajaman ruhani. Bila fisik tertidur lelap karena kenyang, maka ruh pun ikut tertutup dari ketaatan. 3. Lapar yang menjadi jalan para wali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa lapar adalah kunci bagi banyak kebaikan. Para nabi dan wali Allah memilih lapar sebagai jalan penyucian hati. Nabi Musa berpuasa 40 hari di Bukit Sinai sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad banyak menahan lapar di Madinah, hingga disebutkan bahwa beliau sering kali tidak menyalakan api di rumahnya selama berhari-hari, cukup dengan kurma dan air. Para wali Allah meneladani hal ini. Mereka memahami bahwa lapar bukan sekadar kekurangan makan, tetapi sebuah sarana melunakkan hati. Dengan lapar, hati menjadi peka, doa menjadi lebih khusyuk, dan ibadah lebih hidup. 4. Kenyang membuka pintu setan. Setan bekerja melalui celah-celah syahwat manusia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa kenyang adalah salah satu pintu terbesar bagi setan untuk masuk. Saat perut penuh, syahwat lain ikut meningkat, syahwat tidur, syahwat berbicara, hingga syahwat kemaluan. Semua itu membuka peluang bagi setan untuk menguasai diri seseorang. Seseorang yang kenyang akan sulit menjaga pandangan, sulit menjaga lisan, bahkan sulit menjaga kesucian hati. Inilah mengapa para salafus sholih berusaha keras untuk menjaga diri dari makan berlebihan, karena mereka paham bahwa setan lebih mudah menguasai hati yang lemah akibat kenyang. 5. Lapar membawa pada kedekatan dengan Allah.
Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lapar bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah. Lapar yang disertai kesabaran akan menumbuhkan rasa tawakal, ridha, dan keikhlasan. Dengan lapar, seseorang merasakan kelemahan dirinya dan menyadari betapa ia sangat bergantung kepada Allah. Rasa lapar membuat doa lebih tulus, sujud lebih khusyuk, dan ibadah lebih hidup. Bahkan, lapar adalah cara Allah mendidik hambanya agar tidak sombong dan selalu merasa membutuhkan. 6. Bahaya kenyang bagi para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali secara khusus mengingatkan para penuntut ilmu. Beliau berkata, kenyang menumpulkan akal, melemahkan daya tangkap, dan menghalangi seseorang untuk mendalami ilmu. Ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya itu hanya bisa masuk ke hati yang tenang dan jernih. Bagaimana cahaya itu akan masuk jika hati dipenuhi rasa kantuk akibat kenyang? Karena itu, banyak ulama terdahulu yang membiasakan diri makan sedikit agar pikiran tetap jernih. 7. Menjaga makan sebagai bentuk mujahadah. Mujahadah perjuangan melawan hawa nafsu tidak hanya dilakukan dalam salat atau ibadah-ibadah besar. Mujahadah paling nyata justru ada pada meja makan. Orang yang mampu menahan diri untuk tidak mengambil makanan berlebih telah memenangkan pertempuran besar melawan dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang lapar akan lebih mudah menguasai hawa nafsunya. Sebaliknya, orang yang kenyang akan dikuasai hawa nafsunya. Maka, menjaga perut dari kenyang berlebihan adalah latihan spiritual yang paling nyata. 8. Hikmah praktis dari Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa panduan praktis agar tidak terjerumus dalam bahaya kenyang. 1. Makanlah sekadar kebutuhan, bukan sekadar mengikuti selera. 2. Jangan menjadikan makanan sebagai tujuan, tapi jadikan ia sarana ibadah. 3. Biasakan lapar sesekali, karena lapar akan melatih kesabaran dan mengingatkan kita pada fakir miskin. 4. Hindari makan hingga penuh, cukup berhenti sebelum kenyang. 5. Ingatlah bahwa banyak dosa muncul dari kenyang, sehingga hati-hati dalam setiap suapan. Kenyang berlebihan adalah salah satu faktor yang membuat hati keras, akal tumpul, dan ibadah menjadi berat. Imam Al-Ghazali melalui Ihya Ulumuddin telah mengingatkan kita bahwa lapar bukanlah kelemahan, tetapi justru kekuatan yang melunakkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Perut adalah pintu masuk syahwat, dan syahwat adalah jalan setan. Karena itu, siapa yang menjaga perutnya dari kenyang, ia sedang menjaga hatinya dari kelalaian. Kenyang dan kerusakan ruhani yang halus. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita renungkan lebih dalam, kenyang bukan hanya membawa dampak pada tubuh dan pikiran, tetapi juga merusak ruhani secara halus dan perlahan. Bahaya ini tidak selalu tampak di hadapan mata, namun bekerja secara tersembunyi, melemahkan iman, dan mengurangi kekhusyukan ibadah. 1. Kenyang membuat sulit menangis dalam doa. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu tanda hati yang hidup adalah mudah meneteskan air mata saat bermunajat kepada Allah. Namun, hati yang keras akibat perut yang penuh sulit merasakan kelembutan tersebut. Tangisan dalam doa membutuhkan kelembutan hati, dan kelembutan itu lahir dari lapar yang terkendali. Sebaliknya, kenyang melahirkan keringnya mata dan kerasnya perasaan. 2. Kenyang dan hilangnya nikmat munajat. Doa seorang hamba yang penuh perasaan berbeda dengan doa yang hanya sekadar ucapan. Munajat yang tulus muncul dari jiwa yang lembut dan tunduk. Tetapi bila perut selalu kenyang, jiwa terhalang dari rasa tunduk yang mendalam. Akibatnya, doa menjadi hambar, ibadah terasa ringan nilainya, dan hubungan batin dengan Allah melemah. 3. Kenyang menyebabkan rasa malas dalam ibadah sunnah. Ibadah sunnah seperti tahajud, tilawah, zikir panjang, atau puasa sunnah sangat bergantung pada kekuatan ruhani. Tetapi ketika perut kenyang,
tubuh lebih cenderung memilih tidur panjang dan istirahat. Akibatnya, kesempatan menghidupkan malam dengan tahajud atau memperbanyak tilawah terlewat begitu saja. Inilah kerugian besar yang sering tidak disadari. 4. Kenyang menghalangi rasa syukur yang sejati. Rasa syukur sejati lahir dari kesadaran akan nikmat kecil. Orang yang sering lapar akan sangat menghargai seteguk air dan sesuap roti. Namun orang yang selalu kenyang cenderung lupa mensyukuri nikmat kecil itu. Ia menganggap biasa, padahal di balik sesuap makanan terdapat karunia Allah yang luar biasa. Kenyang membuat mata hati tertutup dari melihat nikmat Allah yang halus. 5. Kenyang dan hilangnya kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lapar sesekali dapat membangunkan rasa empati kepada fakir miskin. Namun, bila seseorang selalu kenyang, ia tidak mampu merasakan derita lapar yang dialami orang lain. Ia menjadi kurang peduli, bahkan bisa bersikap acuh terhadap jeritan orang miskin. Dengan demikian, kenyang menutup pintu kasih sayang yang merupakan inti dari akhlak Islam. 6. Kenyang dan sifat riya dalam beribadah. Kadang, seseorang merasa mampu beribadah dengan semangat ketika perutnya kenyang, tetapi hal itu bisa menjerumuskan pada riya. Ia merasa kuat, sehat, lalu ingin dipuji karena ibadahnya. Padahal lapar yang terkendali justru mendidik jiwa untuk rendah hati dan tidak sombong. 7. Kenyang menumbuhkan kebosanan dalam zikir. Zikir memerlukan ketekunan dan kesabaran. Namun orang yang selalu kenyang sering merasa bosan ketika duduk berlama-lama menyebut nama Allah. Hatinya gelisah, pikirannya ingin cepat selesai, karena perut yang penuh mengundang kantuk dan malas. Maka zikir tidak lagi menjadi manis, melainkan terasa berat. Saudaraku yang berbahagia, bahaya kenyang bukan hanya tampak dalam urusan tubuh atau akal, melainkan menembus lebih dalam ke dimensi ruhani. Ia melemahkan tangisan dalam doa, mengurangi kehusyukan ibadah, menutup rasa syukur, mengikis empati, dan menghilangkan kenikmatan munajat. Karena itu, Imam Al-Ghazali selalu mengingatkan agar seorang mukmin menjaga perutnya, bukan hanya demi kesehatan jasmani, tetapi lebih-lebih demi keselamatan ruhani. Setelah panjang lebar kita mengurai bahaya perut penuh menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tibalah saatnya kita menutup pembahasan dengan rangkuman sekaligus hikmah praktis yang bisa dijadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ringkasan pembahasan. Dari bagian-bagian sebelumnya, kita telah memahami. 1. Perut penuh menimbulkan berbagai penyakit fisik. Lemah tubuh, mudah mengantuk, peredaran darah tidak lancar, hingga penyakit kronis. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa berlebihan dalam makan adalah akar banyak penyakit. 2. Perut penuh menumpulkan hati, menutup cahaya kebenaran, menjauhkan dari rasa khusyuk, serta membuat hati keras. Hati yang keras adalah sumber jauh dari Allah, sementara hati yang lembut lahir dari rasa lapar yang terkendali. 3. Perut penuh melemahkan semangat ibadah. Salat menjadi berat, zikir terasa malas, dan qiyamul lail sulit dilakukan. Sebaliknya, menahan lapar menjadikan tubuh ringan, mata terjaga, dan hati semangat mendekat kepada Allah. 4. Perut penuh menyalakan syahwat. Kenyang memperkuat hawa nafsu, terutama syahwat seksual dan syahwat duniawi. Lapar yang teratur justru memadamkan syahwat, membuat hati tenang, dan pikiran jernih. 5. Perut penuh menjauhkan dari akhlak mulia. Kenyang berlebihan menjadikan seseorang kasar, mudah marah, malas, dan tamak. Sebaliknya, lapar yang terkendali melahirkan tawadu, kasih sayang, serta kesabaran. 2. Hikmah praktis menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan bimbingan praktis agar seorang muslim bisa menjaga keseimbangan dalam makan. 1. Makanlah sebelum lapar itu hilang, berhentilah sebelum kenyang penuh. Salah satu adab makan, kata Al-Ghazali,
adalah berhenti sebelum kenyang. Inilah yang sesuai dengan hadits Nabi. Tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Biasakan lapar, jangan biasakan kenyang. Imam Al-Ghazali menganjurkan latihan lapar agar hati menjadi lembut. Bukan lapar berlebihan hingga melemahkan tubuh, tetapi lapar yang membuat hati terjaga. 3. Puasa sunnah sebagai terapi perut penuh. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid adalah cara melatih diri agar tidak dikuasai oleh perut. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menyucikan jiwa. 4. Mengutamakan kebutuhan ruhani dibanding jasmani. Imam Al-Ghazali menekankan, kebutuhan ruhani adalah prioritas. Jika terlalu kenyang, ruhani menjadi lemah. Jika lapar terkendali, ruhani menjadi kuat. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, jelaslah bahwa kenyang berlebihan adalah pintu segala kelemahan, sedangkan lapar yang terkontrol adalah kunci segala kebaikan. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan peringatan. Janganlah engkau biarkan perutmu menjadi penguasa atas dirimu, karena ia adalah sumber penyakit, sumber nafsu, dan sumber segala keburukan. Didiklah ia dengan lapar yang terjaga, maka engkau akan merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Maka, mari kita latih diri dengan pola makan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan lebih sering berlapar demi Allah. Sebab, hati yang lembut lahir dari perut yang tidak selalu kenyang. Mari kita berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah perut kami kosong dari syahwat berlebihan, penuhilah hati kami dengan cahaya ketaatan, dekatkanlah kami kepadamu dengan amal-amal kebajikan, dan jauhkanlah kami dari berlebih-lebihan dalam makanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.